pelebaran jalur akses puncak dan juga rest area Gunung Mas Puncak. Nanti monggo dipersilakan Pak Wilan dan Pak Oskar, mungkin Pak Wilan dulu menjelaskan, kemudian Pak Oskar nanti dilanjut dengan pertanyaan dari rekan-rekan media. Monggo silakan Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, ini rute yang kita lewati tadi adalah jalur Ciawi Puncak. Nah, Ciawi Puncak ini salah satu ruas yang di lingkungan balai kita. Pengelolaannya di bawah Satker PJN 5, PPK 5.3. Nah, ini panjangnya kurang lebih sampai puncak itu 21,78 kilo dari Ciawi. Nah, mungkin tadi teman-teman lewat ada 3 titik macet ya. Pertama, begitu keluar tol di Gadok itu ada simpang Pasir Muncak. Nah, ini dengan lalu lintas biasa, hari biasa itu setiap hari seperti itu. Kemudian titik macet kedua ada di Megamendung tadi, kalau Bapak lihat nanti pas macet ya. Tadi yang ketiga adalah di Cisarua. Nah, jadi kondisi lalu lintas harian rata-rata aja seperti itu hampir setiap hari. Kalau kita bicara akhir minggu, weekend, itu sudah nyambung itu titik macetnya tuh. Jadi sepanjang jalur puncak itu macet. Nah, memang beberapa usulan yang kita coba usulkan untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja jalan di Ciawi Puncak ini, memang kita harus menyelesaikan 3 titik tadi. Kita ada perbaikan simpang usulannya ya, perbaikan simpang di Pasir Puncak, Megamendung, dan di Cisarua. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu tadi lihat, kita sudah ada pelebaran jalan sedikit. Jadi dari 21,78 itu sudah 9,2 kilo kita lebarkan, tapi memang tidak menerus. Ada spot-spot, ada yang sebanyak 900 meter. Mungkin di depan ini Gunung Mas juga udah kita lebarkan. Nah, itu yang PR kita sekitar 12 kilo lebih ya. Itu yang memang kesulitannya itu adalah seperti Bapak Ibu lihat, lahan yang tersedia. Nah, ini memang kita sudah melakukan exercise, bisa saja kita lebarkan berdasarkan lahan yang ada, tapi memang hasilnya tanpa memperbaiki 3 simpang tadi, titik macet itu tidak akan bisa kita kurangi. Kita bicara lalu lintas normal. Kalau weekend itu mau diapain juga rasanya memang isunya harus sudah bukan lagi supply management tapi sudah demand management, kira-kira seperti itu. Nah, usulan yang kedua di kami adalah nanti di depan rest area ini, kalau ini udah difungsikan, tentunya yang dari arah bawah mau masuk ke sini kan tadi nyebrang ya, itu titik konflik baru. Nah, kita sudah mengusulkan, sudah mendesain juga, ini underpass nanti masuknya. Jadi dari masuk itu nanti lewat bawah, masuk ke kolong. Nanti yang dari sini mau keluar, lewat bawah lagi masuk ke sana. Kita ada usulan juga underpass di sini. Nanti di bahan-bahan yang saya bagikan ada konsepnya ya. Ini, nah ini, kalau ini rest area, ini masuknya itu lewat bawah ke sini. Nanti yang dari keluar dari sini lewat bawah juga. Jadi kayak di bawah, masuk ke bawah. Itu usulan kita. Nah, terakhir yang sudah juga kita diskusikan dengan Ditjen Perhubungan Darat, dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, kita juga akan mengurai kemacetan di Simpang Ciawi. Itu usulannya ke depan itu rencana ada bangun simpang tas bidang di sana. Selain penataan di wilayah Simpang Ciawi. Kira-kira dari balai kita, karena memang balai itu kita balai pelaksanaan, kita memang fokus di jalan existing. Itu program kita yang sedang kita usulkan. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Pak, kalau rest area ini daya tampungnya masih berapa? Rest area ke Pak Oskar. Pak, jalan dulu deh. Jalan dulu. Pak Wilan, kalau misalnya tiga simpang itu sudah diperbaiki, kemudian nanti ada flyover juga kan? Flyover di Ciawi. Yang di Ciawi tadi. Kira-kira proyeksi untuk mengurangi kemacetan bisa ditekan berapa persen? Kalau hari biasa harusnya bisa lebih lancar ya. Kalau weekend itu udah kebijakan ganjil genap satu arah dalam waktu tertentu, itu juga nggak bisa nampung. Jadi pelebaran itu mungkin tidak berkontribusi banyak kalau weekend. Tapi kalau hari biasa rasanya tadi 3 titik macet itu bisa lancar. Jadi bukan hanya perbaikan simpang, itu kan ada pelebaran kita di simpang itu. Kemudian kita harus juga memanage hambatan sampingnya, parkir tadi sepanjang itu harus ditertibkan gitu. Kemacetan berapa persen belum kita hitung secara karena itu harus survei traffic ya. Tapi kalau analisis simpangnya memang secara level of service itu kalau kita bicara kategori A, B, C itu tetap di B, hanya saja
diprediksi tundaannya lebih sebentar, sekian detik per kendaraan. Jadi kalau dikalikan jumlah kendaraan itu bisa berapa menit gitu kira-kira. Kira-kira persentasenya belum kita hitung. Oke, Mungkin gini. Pak, untuk yang pembebasan lahan ini tadi Pak, 12 kilo itu tadi kan jadi segala ya. Ya. Kira-kira kapan bisa tuntas pembebasan lahan ini? Yang sudah kita lebarkan pada saat itu kita memanfaatkan lahan yang ada. Kalau kita lihat tadi ada yang kita lebarkan. Nah, tahun lalu sudah pernah dialokasikan untuk pembebasan lahannya, tapi memang di puncak ini tadi ya untuk pelebarannya perlu kolaborasi, bukan hanya anggarannya Pak, tapi masyarakat di sekitar situ memang belum mau ngelepas. Harganya juga relatif mahal ya. Jadi bukan isu anggaran sebetulnya, isunya memang kontribusi masyarakat juga ya, yang punya lahan di sepanjang jalan Jaya Puncak ini. Mungkin dianggap strategis ya untuk usaha. Betul. Berarti langkah yang bisa dilakukan sekarang hanya bahu jalan aja. Ya kalau dilebarkan semua kan lebih maksudnya dilebarkan semua biayanya mungkin lahannya mahal, konstruksi juga mahal. Jadi makanya kita usulkan lebih baik fokus di 3 titik tadi. Paling panjangnya kan mungkin berapa ratus meter gitu, tidak seharusnya sepanjang 12 kilo tadi. Sisanya kan 12 kilo kan yang belum kita lebarkan. Jadi kita fokusnya di 3 titik tadi. Kalau untuk perencanaan alternatif sendiri Pak, apakah ada rencana untuk? Kalau alternatif itu bukan domainnya balai Pak. Jadi itu harus sudah ada kajian pengembangan jaringan jalan, itu rasanya itu kebijakan di pusat. Kami view-nya balai aja Pak. untuk perencanaan flyover itu Pak, itu kan dibutuhkan lahan untuk pembebasan juga. Kira-kira Ya. berapa? Terus progresnya sampai di mana? Terus rencana itu berapa lama perlunya Pak itu? Kapan? Anggarannya juga lahannya berapa? cukup ada cukup 22.000 meter persegi nih butuh lahannya. Ya ini kita sampaikan pada saat rapat, kalau pusat mungkin sangat berkepentingan bangun infrastrukturnya, tapi harusnya ada kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk lahannya. Memang kalau dari sisi biaya lebih mahal lahannya malah dari biaya konstruksinya ini. Kira-kira seperti itu. Ya, kita bisa bekerja kalau lahannya siap. Nah ini yang belum ketemu ya. Jadi belum timelinenya lahannya kapan siap itu masih didiskusikan Pak. Karena kalau kita bangun itu flyover itu kalau udah siap ya nggak lebih dari 2 tahun selesai Pak. Tapi at least dengan adanya perbaikan simpang dengan nanti ada rencana pembangunan flyover juga kemacetan itu bisa terminimalisasi. Bisa terminalisasi untuk hari biasa ya. Untuk hari biasa. Kalau weekend ini bayangkan ganjil genap satu arah itu aja nggak bergerak Pak. Iya. Jadi lebarkan 2 meter itu nggak ada ininya. Jadi saya bicara hari Senin sampai Jumat kira-kira seperti itu. Oke.